Video udah. Saya. Assalamualaikum Mbak Haji. Ya, Bang Haji, apa kabar? Sehat ya, Bang Haji Roma. Bang Haji Roma sehat ya. Ada narasumber nanti Bang Haji, Ustadz Abey dari Siraman Kolbu, nanti bergabung dengan kita hari ini. Assalamualaikum Mami Eli sudah bergabung, alhamdulillah. Ya, kita menunggu Ustadz Abey dulu. Mudah-mudahan sudah selesai. Wassalamualaikum salam Bu Warti. Alhamdulillah, kita tunggu Ustadz Abey dulu ya. Beliau habis syuting di MNC TV hari ini, Siraman Kolbu, mungkin masih istirahat dulu. Ada Pak Haji, nggak kemana-mana Pak Haji. Pak Haji Roma, silakan kalau mau ke mahkota, sok dipersilakan. Love Bu Warti. Ya, sahabat surga, sehat semua. Alhamdulillah Bu Eka. Alhamdulillah. Baik, kita tunggu sekitar 2 menit lagi ya. Kita akan hubungin Ustadz Abey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Eka, apa kabar? Ada mentor aku nih, Pak Haji Maman. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, alhamdulillah, selamat bergabung. Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam Mami Eli, sehat ya? Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Hari ini ketemu lagi di pekan kedua di bulan Juni, kajian NS kedua kalinya di hari Selasa. Kali ini kita akan bergabung dengan Ustadz Abey Gifran. Nah, siap Pak Haji Maman, Pak Haji Maman, mentor kita. Mudah-mudahan Ustadz Abey udah siap. Belum on tapi beliau nih belum aktif, beliau belum hadir, belum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jing World Cup, selamat bergabung NG. Tema kita hari ini adalah tentang menjalani aktivitas dalam new normal. Nah, kita tunggu ya, nanti kita bincang-bincang. Waalaikumsalam Pak Haji Maman, mentor aku. Waalaikumsalam Bu Iin di Bekasi, CRV. Sehat Bu Iin, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Salam sama iya Bu Iin, CRV Bekasi ya. Sehat ya Bu Iin ya. Nanti kita aktif lagi ya kajiannya ya. Baik sahabat surga yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah atas limpahan rahmatnya yang Allah berikan kepada kita, sehingga hari ini kita bisa live kembali kajian di Nurul Salawat akan bersama dengan Ustadz Abey Gifran Siraman Kolbu di MNC TV. Nanti kita akan bahas tentang menjalani aktivitas dalam new normal, kayak apa nih, kayak gimana nih. Nanti kita dengarkan kajian yang akan disampaikan beliau
Ya, sambil menunggu jenengan saya menyapa. Assalamualaikum, alhamdulillah Pak Ustadz Abenya sudah bergabung dengan kita nih. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Oke, siap Ustadz Abe, udah data, udah hadir. Mana Ustadz Abe? Belum bisa di ya. Puji dan syukur kepada Allah atas limpahan rahmat, salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat yaumul kiamat kelak. Ustadz, mana Ustadz Abe? Belum. Ustadz Abe udah live. Udah gabung. Ya. Belum aktif Ustadz. Oh, belum request ya? Ustadz request dulu Ustadz. Ustadz Abe, ditungguin teman-teman hadir. Ya, Endah, up. Kita salah hadir ya. Ya, oke, bentar lagi. Mana Ustadz Abe-nya belum? Ustadz, di join dulu Ustadz. Request dulu Ustadz. Ustadz Abe. Ditunggu Ustadz Abe. Ustadz udah gabung nih. Tapi belum di request sama beliau. Ya. Masya Allah, kemarin Mbak Ani, alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak Ani. Wah, dari Jepara nih ya. Dari Jepara Kota Ukir hadir, Masya Allah. NG. Baik, barokah ya Pak. Usahanya ya Pak. Pekan lalu kita bahas tentang apa ya? Oh, tetap sehat dan cantik saat corona. Nah, kali ini kita akan bahas nih temanya menjalani aktivitas dalam new normal. Walaupun banyak orang yang masih bingung. Ya, Ustadz Sip. Ustadz udah. Nah. Ya, alhamdulillah. Sahabat surga, kita sudah bergabung dengan Ustadz Abe. Assalamualaikum. Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat Bu, alhamdulillah sehat walafiat. Masih dalam perjalanan. Gimana? Apa kabar semuanya, Bu? Alhamdulillah sehat. Teman-teman sahabat surga juga sehat. Banyak yang sudah nunggu nih, Ustaz. Hai, siap. Sebentar sambil jalan dulu, nanti kalau ada tempat yang pas kosong nanti saya berhenti gitu ya, biar enak. Masih ini ya, dari MC ya? Habis syuting, Ustaz? Iya benar Bu. Ini mau ke acara satu lagi kita dengan para ustadz juga, cuma beda lokasi. Jadi saya harus menepati janji saya hari ini sama ustazah. Iya. Walaupun teman-teman. Gimana Sat? Situasinya di jalan nggak apa-apa lah, yang penting bisa jaga keselamatan ya nggak. Nanti kalau ada kosong saya ke pinggir baru kita lebih aman, ya kan? Iya, oke. Ya Ustaz, amanilah Ustaz, hati-hati di jalan. Kita tunggu ya Ustaz. Siap. Tuh, Ustaz dari luar tuh, alhamdulillah Ustaz sehat katanya tuh. Ya, alhamdulillah sehat Ibu Warti Tania ya. Iya, Allah. Antusiasnya banyak banget nih yang akan menyaksikan hari ini. Iya, Mas Allah. Bahkan dari Kudus ada loh Pak Ustadz ini. Alhamdulillah, Masya Allah, berkah banget, berkah. Gimana Bu? Gimana nih? Masalah pandemi 3 bulan ini bagaimana nih? Masya Allah. Iya, banyak banget. Kemarin minggu lalu kita udah bahas tentang sehat nih, Ustaz. Sehat dan cantik dalam kondisi corona. Tadi Ibu udah kayaknya malas kalau untuk keluar ya, karena situasinya udah tidak memungkinkan lah, kecuali kalau memang penting banget keluar. Ya. Nah, ini Pak Ustadz nih. Sekarang kan sudah new normal nih, Ustadz.
kan? Mm-mm. Mau nggak mau Benar, Bu. kita kan yang dihimbau tentang tetap di rumah itu, masyarakat sekarang siap-siap untuk hidup new normal, berarti harus siap berdampingan dengan virus nih saat ini. Harus bersahabat dengan virus. Harus bersahabat. Tapi kita kan harus menjaga kondisi kan, Pak Sat? Betul. Karena pandemi COVID-19 ini kan sesuatu hal yang tidak berdampak, tidak kelihatan, tidak bergejala, dan penyebarannya ini cukup tidak banyak orang yang mengetahui. Ada Ustadz Hilman Fauzi bergabung. Masya Allah. Assalamualaikum, Hilman Fauzi. Jadi dalam menyikapi new normal sekarang ini sebenarnya kalau menurut saya new normal ini sebenarnya adalah hal yang harus kita waspadai. Kenapa? Karena jangan sampai di new normal ini kita malah seolah-olah menjadi orang yang bebas dari situasi atau keadaan yang corona sampai saat ini masih ada, masih belum ketemu vaksinnya, masih belum selesai di negeri ini. Jadi jangan sampai dianggap new normal ini adalah kebebasan dalam beraktivitas. Nah, ini yang bahaya. Sehingganya sampai detik ini ternyata corona ini di negeri kita malah makin meningkat. Dibukanya PSBB ya kan, diberlakukannya new normal ini bukan malah makin menyempitkan atau memutus mata rantai COVID, tapi malah makin bertambah. Per hari ini hampir sudah 40.000 lebih yang positif corona. Makanya, jadi kelengahan kita ini jangan sampai, kegembiraan kita hari ini di new normal jangan sampai pada akhirnya melanggar dari protokol kesehatan yang memang ini menjadi satu standar untuk kita berikhtiar, berupaya, menjadi bagian orang-orang yang bisa menyelamatkan sebagaimana Al-Quran menyatakan, wala taqtulu anfusakum, jangan sampai kita membunuh diri kita, apalagi kita membunuh orang lain. Nah, ini adalah sesuatu hal yang harus sangat kita jaga. Begitu. Jadi, boleh kita beraktivitas di era new normal ini. Sangat boleh. Karena kita adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling sempurna, dan makhluk yang paling mampu beradaptasi dengan situasi yang bagaimanapun. Sebenarnya. Jadi Allah mengirimkan corona kepada kita, Allah tahu ukuran kemampuan kita. Sehingganya orang-orang yang beriman itu pasti akan bisa selamat. Kenapa bisa selamat? Karena dari corona ini datang, dia tetap akan bersyukur, dia tetap akan bersabar, dia tetap akan mendekatkan diri kepada Allah. Tapi nggak sedikit di antara kita ya Bu, ketika corona datang dia marah-marah, dia putus asa, dia menyalahkan Allah, dia cuma hanya main emosi, padahal mohon maaf, marah-marah dia, emosi dia, terus ketakutan dia yang berlebih, itu semua tidak menjadikan corona ini hilang di negeri ini. Benar nggak Bu? Benar-benar Pak Ustadz. Soalnya gini Pak Ustadz, ini banyak juga sebenarnya kalau disikapi adanya wabah penyakit corona seperti sebenarnya banyak hikmah ya Ustadz ya. Sebenarnya banyak hikmah banget. Walaupun di sisi banyak lain ada yang banyak orang lain yang merasa kecewa dan sedih, bahkan merasa menderita sangat. Kalau sangat. Terus menurut Ustadz gimana? Ini kan 3 bulan udah berlalu nih Ustadz nih ya. Belum udah berlalu kan, sekarang udah mulai kembali new normal saat nih. Jadi kira-kira kan akan berdampak kepada perekonomian kita tentunya kan, terus kesehatan kita, pendidikan kita juga kan ya. Nah, ini lagi juga masalah di new normal tentang pendidikan nih Ustaz. Jadi agak merang juga ya, galau juga kalau pendidikan ini dilanjutkan, masih khawatirnya terlalu tinggi Ustaz. Gimana menurut Ustaz? Ini Pak, lagi ke aktivitas. Jadi aktivitas
semuanya kan yang difatwakan MUI ya, terus yang diambil kebijakan oleh pemerintah saat ini bukan berarti mementingkan kepentingan politik. Ini tolong dikesampingkan. Saat ini yang menjadi ulul amri, karena ulul amri ini adalah bukan hanya pemerintah. Nah, di situasi pandemi seperti ini, yang menjadi ulul amri, yang menjadi acuan dalam pemerintah adalah kesehatan. Maka yang tahu betul tentang masalah pandemi seperti ini dan cara memutusnya, cara mengatasinya, enggak ada lain adalah protokol kesehatan. Oleh karenanya, jangan sampai mereka yang tidak paham tentang keilmuan tentang kesehatan, lalu mereka mengambil kebijakan, ini akan merusak. Oleh karenanya, kenapa pemerintah meminta kepada kita untuk memakai masker, untuk berjarak dengan orang lain, untuk tidak bersentuhan, karena menurut kesehatan yang menjadi salah satu dampak penyebaran COVID-19 itu adalah dengan adanya interaksi antara manusia. Nah inilah yang menjadi acuan pemerintah untuk sebagaimana kita masyarakat mengikuti himbauan tadi. Ini yang terpenting. Cuma disalahpahamkan oleh banyak orang. Disalahpahamkan. Sehingganya MUI lah katanya yang mendukung pemerintah. MUI lah katanya yang membuat fatwa seenaknya. Padahal atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, amri minkum di sini ketika terdampak wabah, maka yang detail paham tentang masalah penyakit, tentang masalah virus adalah kesehatan. Oleh karenanya, kesehatan inilah yang tahu kebijakannya. Tapi kalau bicara masalah penentuan hilal, penentuan syawal, kesehatan nggak ikut campur. Karena bukan bidangnya. Siapa yang membidanginya? MUI, ya kan? Yang membidanginya tokoh agama. Nah, masing-masing bisa menghargai. Nah, kalau situasi pandemi kayak gini, yang punya keputusan adalah kesehatan. Oleh karenanya, menjaga kesehatan, menjaga imunitas, berjarak dengan orang, ini hanya sebagian ikhtiar sebenarnya. Sebagian ikhtiar. Ikhtiar secara manusia, secara jasadiah, secara fisikal, ini ikhtiar kita. Walaupun pada hakikat semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tidak ada ikhtiar, hakikat itu tidak akan menjadi sesuatu yang menjadi barometer. Kan dulu pernah ketika Umar bin Khattab akan ke kota di mana salah satu negeri Syam ini terdampak wabah, kan gitu. Nah, saat ketika akan menuju ke kota Syam ini, Umar bin Khattab dilarang oleh para sahabat, jangan Umar, nanti engkau akan kena dampak daripada wabah kolera saat ini. Nah, akhirnya Umar nggak berangkat. Ada juga sahabat bertanya, Umar kenapa? Umar takut dengan penyakit. Bukan takut, tapi kita sedang berikhtiar mencari takdir yang baru dari takdir yang sebelumnya. Begitu. Jadi mengupayakan kesehatan, keselamatan itu lebih utama daripada kita mengutamakan kebaikan. Begitu. Itu tips banget Ustaz buat kita semua, terutama kaum ibu nih Ustaz ya, yang aktivitasnya juga sangat luar biasa banyak. Walaupun apalagi emak-emak ya, emak-emak ini kan yang setiap hari itu kalau emak-emak dia ngaji ya nggak, waduh. Ya. Kalau emak-emak itu ngaji ke mall, ke pasar, ini pekerjaan emak-emak ya kan? Itu. Dan selfie salah satu amalan emak-emak gitu. Nah, ini juga sekarang lagi terhambat gitu. Tapi Bunda, tapi sebenarnya di balik corona yang saat ini membuat kita berjarak dengan orang, berjarak dengan sesama, tapi ada hikmah positif juga. Ada hikmah positif di balik corona. Sangat banyak kan. Amat banyak. Salah satunya di saat kita
berjarak dengan orang lain, dibatasi aktivitas kita dengan orang lain, tapi juga ada hal yang sangat luar biasa yang corona berikan kepada kita. Apa sih pesan corona yang dibawa? Adalah bahwa kita tidak berjarak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang luar biasa. Itu benar. Nah, kan? Dengan kondisi seperti ini justru Allah mengajak untuk kepada kita tetap mendekat kepada Allah ya Ustaz. Jadi banyak orang yang benar Bunda. sadar diri, banyak orang yang taubat, banyak yang meningkatkan ibadah. Harusnya seperti itu. Makanya tidak akan selesai corona ini kalau kita menghadapinya dengan kemarahan, putus asa, emosi yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan. Ini mohon maaf tidak akan menyelesaikan masalah. Kita teriak-teriak pun corona nggak bakal pergi. Nggak sadar diri, nggak bisa. Nggak bakal pergi, iya. Menyikapi yang tadi Ustaz bilang, kalau kita harus ikutin protokol kesehatan ya Pak Ustaz. Iya. Di awal-awal memang kita mungkin tertib ya Ustaz ya, pakai masker, sangat, gitu kan? Sangat. Jarak, kemudian untuk keluar juga terbatas. Kami lama-lama kembali lagi Ustaz, dengan keikhtiar mungkin ada rasa jenuh, kan bahkan ada kalimat gini Ustaz, halu gitu Ustaz ya, halu untuk jalan-jalan, halu. Iya benar. Kalau untuk kesabaran seseorang kan nggak bisa kita ukur, Ustaz. Iya kan? Iya benar. Memang kalau kita mau ngikutin hawa nafsu dan hasrat duniawi itu nggak akan ada selesainya. Gitu. Jadi siapa sih yang nggak bosan dengan situasi yang saat ini dibatasi segalanya? Dibatasi kebebasannya, dibatasi silaturahminya, dibatasi segala aktivitasnya. Pasti banget kita merasa ibu tadi bilang halu, boring, bete, iya enggak? Yang dilihat lu lagi sampai bosen gua, kan gitu. Nah, jadi enggak, tapi bagaimana lagi, karena memang ini yang harus kita hadapi. Nah, kita mau nggak mau harus. Berarti bagaimana caranya saat ini menikmati keadaan ini. Harus dinikmati. Kalau tidak dinikmati, yang akhirnya apa? Ini akan berpengaruh kepada imunitas kita. Berpengaruh kepada mental kita. Iya. Stres itu salah satu hal yang membuat cepat imunitas itu turun. Benar-benar. Tuh. Nah. Jadi mental jadi bagaimana caranya kita membuat indah dunia kita saat ini, gitu Bu. Yang membuat sulit permasalahan itu adalah diri kita. Yang membuat sempit keadaan itu adalah pikiran kita. Yang membuat susah suasana ini tidak enak itu adalah perasaan kita. Oh, jadi nyatanya kembali semua kepada diri kita. Nah, kalau kita membuatnya nyaman, membuatnya tenang, membuatnya enak, berhusnuzon, dan terus bersyukur dengan situasi seperti ini, insya Allah, walaupun duduk di depan rumah, itu terasa di depan mall, iya nggak? Bayangin aja. Kalau di depan mall, saja mau belanja, Ustaz. Di depan pantai. Iya, jadi iya, menikmati di belakang rumah itu seperti di pantai, padahal cuma kolam kecil, ya nggak? Menikmati gitu. Nah, jadi semua itu dibentuk oleh pikiran kita. Kalau kita ngebentuknya dengan sesuatu yang susah, yang sulit, yang ribet, maka akan berpengaruh kepada mental kita juga jadi turun. Imunitas kita juga jadi kurang baik gitu. Tapi kalau dibangun dengan pikiran kita yang sederhana, yang ringan, maka semuanya juga akan menjadi nikmat. Nah, tergantung bagaimana kita sekarang. Mau bagaimana cara pandang pikiran kita hari ini untuk menyikapi pandemi saat ini. Gitu. Jadi sekarang bergantung bagaimana kamu mau gitu ya, Sat ya? Oh iya, jadi new normal ini buat saya bahaya. Kalau menurut saya new normal ini bahaya. Yang kuat dia akan sehat.
Yang lemah, yang imunitasnya turun, dia akan tersingkirkan. Apalagi di new normal ini mereka sudah banyak melalaikan himbauan protokol kesehatan. Ini the end, kelar loh gitu. Habis deh. Gitu deh, Sat. Yang tadi saya bilang kan, karena udah dibukanya new normal tadi, makanya banyak juga yang ngerasa, udah bebas nih gitu ya, udah bebas gitu. Karena awal-awalnya juga bener. masker, merasa akan menjaga jarak. Pas dibuka new normal, makanya orang banyak yang keluar bisa keluar, terus orang banyak yang nah ini kayaknya kalimat Nabi ala irofikum atukajiban nih, ya kan? Iya betul Bunda, betul. Soalnya kalau kita nggak menikmati, ya maka akan mencelaka lah ya. Kalau kita menikmati, kita menikmati, maka insya Allah sehat terus. Jadi berarti gini ya, Ustaz. Semua itu tergantung pada diri kita sendiri. Kembali sama diri kita, ya, kembali sama niat kita, kembali sama cara hidup kita. Kalau kitanya membawa semuanya baik-baik, pasti akan berdampak baik, gitu. Boleh nggak ada yang nanya nih kalau nggak salah nih, Stan? Boleh, boleh banget, silakan. Dari atas nih. Banyak juga ada yang mau ditanyain. Ini ada nih. Tapi pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Oh, Ustaz sehat nggak? Sehat terus ya Ustaz. Banyak gitu ya. Mudah-mudahan sih ntar kita lihat ada banyak pertanyaan buat Ustaz. Karena kenapa kita buat kayak gini udah banyak yang halu tadi. Yang halu kajian bersama Ustaz Abai di Sakinah. Jadi halusinasinya orang nggak kelihatan Ustaz larang. Nah, Ustaz, balik lagi, Allah itu berada pada perasaan hambanya ya kan? Benar. Ini biar teman-teman kasih semangat teman-teman, Pak Ustadz kasih masukan tipsnya. Soalnya kan kalau dilihat kegiatan Ustadz juga keluar luar biasa nih Ustadz untuk menjaga stamina agar tidak terkena penyebaran virus. Jadi kan kalau model kayak Ustadz kan mau nggak mau setidaknya harus tetap keluar, harus tetap siar, harus tetap dakwah. Kasih tips ke teman-teman biar semangat 45. Terus kajian nanti insya Allah tetap jalan. Gimana tips dari Ustaz dalam new normal? Lagi Ustaz. Yang terpenting dua hal yang nggak boleh kita tinggalkan. Yang pertama iman, yang kedua imun. Nah ini, iman ini adalah salah satu tirai, salah satu perangai, salah satu baju, salah satu pakaian, di mana dalam menghadapi situasi kayak gini, iman harus ada di depan. Sehingganya kita bukan hanya sebatas waspada, tapi betul-betul mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terus menghadirkan sabar, dengan terus menghadirkan syukur, dengan terus menghadirkan Allah, serta jangan lupa berhusnuzon. Berhusnuzon dengan apapun yang saat ini Allah kasih sama kita. Itu. Ketika kita sudah berhusnuzon dengan apapun yang Allah kasih sama kita, sebagaimana Allah katakan wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi, bahwa kita ini pasti akan diuji dengan yang namanya ketakutan. Oleh karenanya, orang yang akan bisa melewati situasi ini adalah hanya orang yang iman kepada Allah. Kalau imannya ada, pasti dia akan menghadapinya dengan husnuzon. Kalau imannya ada, dia menghadapinya dengan rasa syukur. Kalau imannya ada, dia menghadapinya dengan kesabaran. Kalau imannya ada, dia tidak akan putus asa. Kalau imannya ada, dia tidak akan marah-marah. Kalau imannya ada, dia akan tetap menghadapi itu menjadi manusia yang kuat. Karena al-mu'minun qawiyun khairun minal mu'minud dhaif, bahwa mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Nah, kelemahan dari mukmin itu adalah terletak kepada ketidakadaan iman.
Jadi kalau iman nggak ada, dia tidak akan pernah mampu menghadapi situasi seperti ini. Dia pasti marah-marah, dia pasti putus asa, dia menyalahkan orang lain, dia kesel ketemu orang rumah lagi gitu kan. Nah itu juga akan berpengaruh kepada stres. Stres akhirnya dia menganggap bahwa aduh ekonomi udah susah begini, susah ini, susah itu. Padahal kita adalah makhluk yang luar biasa. Ketika dalam satu sisi ditutup, pasti kita punya cara untuk diberikan rezeki dari sisi yang lain. Gitu. Makanya banyak orang sekarang ketika beraktivitas dibatasi, dia punya kreasi yang lain dengan cara jualan online, menjualkan barang orang lain, mempromosikan barang-barang orang lain. Rezekinya juga Allah kasih dari cara-cara yang lain. Tinggal mau nggak kita berbuat, mau nggak kita melakukannya. Nah, mau nggak kita untuk memulai yang baru gitu. Tapi kalau tidak ada kemauan dalam diri kita, tidak ada kreativitas, tidak ada visioner gitu loh, tidak ada sesuatu yang baru yang kita lakukan, maka Allah bilang innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah sesuatu dalam diri kita kalau kitanya tidak mau berubah. Berarti harus ada kemauan untuk kita berubah, berbuat, bergerak, melakukan sesuatu yang tentunya kehidupan ini akan terus berjalan. Makanya new normal. Hidup ini akan terus berjalan. Ikutin perjalanannya. Juga tetap harus menjaga apa yang akan menghancurkan kehidupan itu. Itu. Yang kedua, jaga imunitas. Imunitas ini penting. Ketika iman sudah dijaga, maka imunitas ini penting dijaga. Seperti apa? Al-Quran sudah banyak menjelaskan tentang syifa. Bahwa wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Itu ada lagi, ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'ul lima fis sudur wa hudaw wa rahmatal lil mu'minin. Nah, jadi beberapa ayat Al-Quran di dalam Al-Quran itu menyebutkan bahwa Al-Quran adalah syifa. Syifa ini penawar. Nah, yang menghilangkan kesetresan itu diantaranya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu adalah menghilangkan penyakit batin, menghilangkan penyakit hati, juga sebenarnya menghilangkan penyakit fisik. Nah, jadi situasi saat ini banyakin baca Quran, banyakin deketin Allah, imunitas kita dijaga seperti Allah bilang minal asal, ada madu ini salah satu meningkatkan, menjaga imunitas kita. Jadi sering-sering konsumsi madu, walaupun mungkin ada sebagian orang yang nggak bisa konsumsi madu karena dia punya diabetes, beda cerita ya. Tapi kalau pandemi corona, madu menjadi salah satu ikhtiar, wasilah, obat, sarana untuk meningkatkan imunitas kita. Ini mungkin salah satu yang saya jalani saat ini. Gitu Ustazah. Tipsnya 2, iman dan imun. Benar, Ustaz? Kalau iman ada, semuanya enjoy ya, Ustaz ya? Enak ya? Kalau imannya kuat, semuanya terselesaikan. Imannya kuat, tadi Allah berada merasakan apanya, ini qadarullah, datanya dari Allah ya, Ustaz. Kalau ditanya mau apa enggak, pasti kita nggak mau, bisa milih. Tapi qadarullah. Jadi ini tipsnya 2 nih, sahabat surga dari Ustadz Abai. Iman dan imun, Masya Allah. Itu udah jawabannya ya. Terus balik lagi nih Ustadz. Kalau di iman Ustadz, kan sekarang beralih. Saya pernah bilang ke teman-teman sahabat surga, walaupun kondisi lockdown, tapi rezeki Allah nggak akan pernah di lockdown ya. Rezeki dari Allah nggak akan pernah ya. Jadi jalannya panjang mana aja. Nah, kalau untuk yang bisnis online tuh banyak tuh emak-emak Ustadz. Iya, makanya mau nggak mau kita harus memulai sesuatu yang baru, harus bergerak,
harus punya edukasi yang baru, harus punya cara yang baru, karena Allah bilang wala ta'asu min rauhillah. Jangan kita putus asa dari rahmat Allah. Nah, jadi manusia ini diberikan kelengkapan pikiran yang luar biasa, sehingga dia bisa berkreasi dengan pikirannya, bisa menjualkan barang-barang orang lain, mempromosikan barang orang lain, itu pun sebagai bentuk ikhtiar untuk mencari rezeki. Bisa juga membantu orang lain, dan sebagainya. Masih banyak. Yang terpenting, jangan pernah batasi pikiran kita untuk berkreasi. Apalagi yang bisa masak, yang bisa bikin kue, yang bisa bikin kopi. Oh, sekarang tuh banyak banget. Bener. Kira-kira ada job ke sana nggak tuh? Sambil jalan, sambil jalan kita ke arah sana juga. Bisnis juga, bisnis online. Iya, benar. Jadi kehidupan ini akan bergerak terus kalau pikiran kita mau bergerak. Artinya jangan pernah memfinalikan, memangkas, kayaknya saya nggak akan bisa nih kalau situasi kayak gini, mau dapat rezeki dari mana. Nah, ini sudah menghakimi pikirannya. Nggak akan ada pergerakan. Karena dia sudah menghakimi tangannya, pikirannya, ucapannya, dan sebagainya. Jadi akhirnya tidak akan datang. Maka perlu ikhtiar. Ikhtiar mah cuma hanya bagian dari proses. Adapun rezeki mutlak datang dari Allah, dan terserah Allah lewat dan secara seperti apa Allah akan berikan kepada kita. Jadi pandemi tidak akan pernah menghalangi Allah memberikan rezeki. Tidak akan sama sekali. Tinggal bagaimana caranya kita dengan hati yang tenang, pikiran yang tenang, untuk terus mencoba berusaha mencari jalan keluar dari situasi yang saat ini. Itu. Benar-benar, Masya Allah, banyak banget ilmu yang kita dapat ya, sahabat surga. Walaupun beliau perjalanan, Masya Allah. Dan saat hikmah dari corona, ternyata di samping sangat banyak luar biasa, ada hal-hal yang banyak kita belum pelajari, atau mungkin sudah dipelajari dalam agama Islam dan diajarkan agama kita, tapi kadang suka diabaikan, Tad. Misalkan mengenai kebersihan, itu kan sekarang lagi booming nih kan, padahal kebersihan itu diajarkan dari dulu Rasulullah menyampaikan bahwa anak tobatu minal iman, gitu kan ya, Ustaz? Kebersihan itu semakin dari iman. Nah, sekarang gencar nih, Ustaz, orang rame-rame lain bersih. Nah, padahal udah diajarin dari beberapa abad yang lalu. Kan, Ustaz ya? Bahkan kalimat ayo sekarang tuh mulai digalakkan untuk kebersihan. Berarti di sini sebenarnya pembelajaran buat kita untuk menjaga kebersihan itu adalah sebagian dari iman buat kita. Benar, Bunda. Makanya ad-din rahmat lil alamin. Jadi agama ini adalah rahmat bagi seluruh alam. Tidak ada ajaran yang mengajarkan yang salah. Jadi agama ini adalah yasir wala tu'asir. Agama kita ini tidak memberikan kesulitan, tapi banyak memberikan kemudahan kepada kita. Oleh karenanya, jauh sebelum pandemi terjadi, kenapa kebersihan itu menjadi bagian daripada keimanan? Karena ternyata di situasi saat ini kita bisa membuktikan bahwa dengan orang bersih hatinya, bersih pikirannya, bersih perbuatannya, ini bisa menjaga imannya. Gitu, Bunda. Tips lagi tuh, sahabat surga dari Ustaz Abe ya. Jadi kalau pas banyak kajian beliau, Masya Allah. Iya. Banyak banget. Mudah-mudahan kapan? Gimana, Pak Ustaz? Bunda kapan mau coba untuk mulai kegiatan lagi di era new normal ini? Apa Sakinah Warohmah mau dibuka lagi apa belum? Ya banyak sih sudah pada minta sih saat kajian tempat yang lain juga. Cuma mungkin kondisinya masih banyak yang ragu-ragu nih, Ustaz. Saya bilang boleh, tapi jaga jarak. Tapi kayaknya nggak enak gitu. Kalau nggak, untuk sementara live dulu, Ustaz. Tapi perlahan, pelan-pelan, kita baru mulai bismillah ya. Bismillah. Siap. Mungkin waktunya pokoknya nggak terlalu lama. Biasanya kita kajian sampai 2 jam atau 1 jam setengah. Kemungkinan hanya 1 jam cukup gitu. Jadi nanti mau siap. teman yang lain juga gitu. Siap. Pokoknya saya ikut instruksi Ustazah aja deh. Pokoknya.
Mudah-mudahan ada waktu. Kamu Baik. sibuk banget nih. Amin. Syutingnya. Sama-sama. Kita Enggak, mengganggu ya. Ustazah. Tenang. Tenang, Jam insya berapa Allah. Insya lanjut Allah. ke acara berikutnya saat? Jam berapa nih? Ini saya sekarang mau masuk tol. Mungkin pembahasannya sampai sini dulu ya, Ustazah ya. Ya, ya Ustaz. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf lahir batin sebelumnya nih. Kalau selama saya mengajar, menjadi murid Ustazah selama ini belum baik, belum soleh. Balik seperti ini orang tahu Belum bisa. ini sama surga ya. Belum bisa ngasih yang terbaik buat sahabat-sahabat di Sakinah Warahmah dan di Majlis Salim yang lain. Tetap kita berdoa, tetap berikhtiar, tetap jaga kesehatan. Yang terpenting husnuzon, banyak sangkaan baik sama Allah, sehingga kita terus bisa menghadapi kehidupan ini dengan iman dan menjaga imunitas. Ya Bunda ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan selamat di perjalanan. Ya. Ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Nanti, Pak Ustadz, ya. Salam buat keluarga, salam buat semua jamaah. Ya. Insya Allah. Disampaikan salamnya Pak Ustadz. Amin. Alhamdulillah Pak Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sahabat surga sudah selesai kajian kita hari ini bersama dengan Ustadz Abai. Banyak banget ilmu yang kita dapat ya, Masya Allah. Jadi tipsnya yang harus kita jaga adalah 2. Jangan lupa iman dan imun. Maka tingkatkanlah keimanan kita kepada Allah SWT. Insya Allah dengan iman yang kuat, maka apapun yang Allah berikan kepada kita, kita akan menerimanya dengan qanaah, dengan baik, dengan ikhlas, dengan ridho, dan kita jalani dengan kebaikan. Kemudian timbulkan rasa syukur kita kepada Allah, karena belum tentu hal yang lain dapat seperti kita terima, dan mungkin ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita yang harus kita syukuri, karena banyak nikmat di dalamnya yang belum kita lihat ternyata. Masya Allah. Yang kedua, imunitas. Sahabat surga, yuk kita jaga imunitas kita, kesehatan kita, makan yang bergizi, makan yang baik, jangan telat untuk bersih-bersih tentunya, karena kebersihan itu adalah mencakup dengan keimanan kita, insya Allah terhindar dari virus. Amin ya rabbal alamin. Saya undur diri, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.